Shalom adik-adik, salam jumpa kembali bersama PLK Remaja Gemis Mahanaim. Puji dan syukur kehadapan hadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dan masih bisa diberi kesempatan untuk merasakan kasih Tuhan dan berkat Tuhan melalui ibadah online kita PLK Remaja. Dan kau ini mau memberitahukan pada adik-adik bahwa ini adalah ibadah rutin online kita yang terakhir. Dan untuk ibadah Natal kita masih menunggu dari keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 6 nanti kita apakah lanjut dengan PSBB atau kita akan lockdown. Makanya untuk Natal kita masih menunggu keputusan dari pemerintah DKI Jakarta. Baik adik-adik, kita akan segera memulaikan ibadah kita. Diundang adik-adik sekalian bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan lewat pujian kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadiratmu, hampiri mata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku
kemenangan terjadi di sini, kemenangan. Terjadi di sini. Baik adik-adik, kita satukan hati, kita mau berdoa pembukaan kita satu dalam doa. Puji dan syukur kehadapan hadirat-Mu Tuhan kami Yesus Kristus atas berkat-Mu pada kami sehingga kami masih bisa merasakan kasih-Mu dan lawatan-Mu melalui ibadah online PLK Remaja saat ini ya Bapa. Mari Engkau berkati peribadatan kami saat ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami, biarlah jadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita kembali akan memuji Tuhan lewat pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan membacakan Mazmur. Adik-adik di rumah dibuka Alkitabnya lewat Mazmur 126 ayat 2 sampai dengan 3. Mazmur 126 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 126 ayat 2 sampai 3. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita.
Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita kembali akan mengangkat pujian lewat kidung yang berjudul Satu Hal Telah Kuminta. Adik-adik dimohon bangkit berdiri ya, kita nyanyi sama-sama. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati Shalom, kita berjumpa kembali adik-adik. Hampir 7 bulan kita ibadah dalam ibadah online via channel YouTube. Kak Dani bersyukur, kita semua patut bersyukur karena ini semua semata-mata adalah anugerah dari Tuhan. Adik-adik, hari ini kita temanya berkemenangan karena Tuhan turun tangan. Nah adik-adik, sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan berdoa meminta pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan kita hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa kalau kami boleh diberi kesempatan kembali untuk belajar bersama mendengarkan firman-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah Roh-Mu menggerakkan kami, Roh-Mu yang menuntun kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti isi firman-Mu, bahkan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kata kemenangan adalah kata yang termasuk dalam kelompok kata benda. Jika ditambahkan awalan ber, maka kata ini masuk dalam kelompok kata sifat yang mempunyai arti memperoleh atau mempunyai kemenangan itu. Nah, hari ini kita mau belajar bersama adik-adik bagaimana Tuhan turun tangan dalam mengatur dan mengingatkan bangsa Israel dalam menghadapi peperangan. Kemenangan yang bangsa Israel raih tidak lepas dari kasih dan anugerah Tuhan semata.
Sekarang kita buka Alkitab kita dari Kitab Ulangan pasal 20 ayat 1 sampai 20. Agak panjang pembacaan kita ya hari ini. Dari Kitab Ulangan pasal 20 ayat 1 sampai 20. Ya, jika adik-adik sudah ketemu, kita baca bersama-sama ya. Ulangan pasal 20 ayat 1 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Hukum perang. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang telah mendirikan rumah baru, tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain menempatinya. Dan siapa yang telah membuat kebun anggur, tetapi belum mengecap hasilnya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu, dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagimu sendiri. Dan jarahan dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu boleh kau pergunakan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Tetapi dari kota bangsa-bangsa yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang, untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh.
Adik-adik, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Ayat nas kita pada hari ini ada di ayatnya yang ketiga dan keempat. Nas kita ada di ayat ketiga dan empat. Di situ dikatakan, dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Adik-adik, dalam pembacaan kita tadi, kita dapat melihat bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel dengan memberikan ketetapan-ketetapannya dalam menghadapi peperangan. Aturan dan hukum ini berlaku dan harus ditaati oleh bangsa Israel pada masa itu. Dalam pembacaan kita tadi, Tuhan ingin mengingatkan kepada bangsa Israel agar mereka jangan takut apabila mereka keluar berperang melawan musuh. Sebab Tuhan senantiasa menuntun bangsa Israel. Seperti perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel diminta jangan lemah hati, jangan takut, jangan gentar, dan janganlah gemetar. Adik-adik bisa lihat di ayatnya yang ketiga dan di ayatnya keempat. Di situ ditegaskan, Tuhan menegaskan sekali lagi bahwa Ia yang berjalan menyertai dalam peperangan dengan memberikan kemenangan. Nah, adik-adik, bangsa Israel hanya diminta untuk menyiapkan hati mereka dan percaya kepada Tuhan. Tuhan juga meminta imam untuk berbicara kepada rakyatnya. Para pengatur tentara harus berbicara kepada tentara untuk mengatur siapa saja yang ikut dan diizinkan pulang. Nah, yang perlu digaris bawahi di sini, adik-adik, bangsa Israel diminta untuk tidak takut dan lemah hati. Kenapa seperti itu? Nah, adik-adik bisa lihat di ayat yang di ke-8 di situ. Jika ada yang demikian, mereka diizinkan pulang ke rumahnya supaya ketakutan mereka tidak berdampak dan mempengaruhi saudara-saudaranya yang lain. Adik-adik, penyertaan Tuhan itu sangat nyata dalam perjalanan bangsa Israel. Dalam situasi dan kondisi yang buruk sekalipun, Tuhan tetap menyertai mereka. Asalkan mereka ini tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kalau adik-adik baca Alkitabnya, kitab Perjanjian Lama itu banyak sekali menceritakan sejarah perjalanan bangsa Israel. Dari leluhurnya, dari Abraham, Ishak, Yakub, dan sampai kepada Perjanjian Baru, Tuhan senantiasa menyertai bangsa Israel. Namun, tidak jarang juga bangsa Israel mengecewakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, bahkan menghina Tuhan dengan beribadah kepada ilah lain. Nah, ini kita bisa lihat pada masa pembuangan di Babilonia, di mana Tuhan undur dari bangsa Israel. Pada akhirnya mereka dikalahkan oleh bangsa Babel dan menjadi tawanan bangsa Babel ini. Adik-adik, pada masa kini pembacaan kita tadi juga mau mengajak kita untuk tetap percaya kepada penyertaan Tuhan. Dalam kondisi dan situasi apapun, adik-adik, Dia selalu hadir bagi kita. Walaupun kita tahu ya saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana ada batasan, ada himbauan, ada protokol kesehatan yang harus kita patuhi bersama, yang terkadang membuat kita bosan, jenuh, bahkan ingin keluar dari aturan dan himbauan yang ada. Nah, pada akhirnya kita melakukan hal-hal yang membawa pengaruh buruk bagi diri kita. Bukan hanya diri kita juga, tapi bagi orang lain. Kita mudah marah, kita cenderung egois, kita putus asa, dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar kita. Seringkali saat berada dalam tekanan dan situasi yang tidak mengenakan, adik-adik, kita sering melupakan bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan hadir bersama kita. Kita lupa mengucap syukur bahwa udara yang kita hirup saat ini semata-mata adalah anugerah dari Tuhan.
kita masih bisa bertatap muka melalui ibadah online saat ini juga adalah anugerah Tuhan. Ya, jadi adik-adik, syukuri apa yang kita miliki saat ini. Karena tidak semua orang dapat merasakan sukacita yang kita rasakan. Kita harus melihat lebih jauh lagi. Kenapa batasan-batasan ini dibuat? Kenapa harus ada? Adik-adik, hal ini semata-mata untuk tujuan bersama, untuk melawan pandemi yang terjadi saat ini. Peperangan yang kita alami sekarang bukan lagi melawan bangsa-bangsa, bukan lagi mengangkat senjata. Peperangan kita melawan ego kita dan melawan keinginan daging kita. Peperangan kita melawan diri sendiri. Adik-adik bisa buka Alkitabnya di Roma 8 ayat 6 sampai 7. Roma 8 ayat 6 sampai 7. Di situ dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah, adik-adik, di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 16 juga dikatakan di situ, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Memang gak mudah untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Banyak kebiasaan yang mulai berubah, baik kebiasaan hidup, ekonomi yang mulai merosot jauh, banyak usaha dan rencana kita yang sudah dijadwalkan tidak terlaksana. Nah, adik-adik, sekali lagi pembacaan kita tadi mau mengingatkan kita bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan mengingatkan agar kita tidak takut dan lemah hati, tidak gentar dan gemetar, karena Dia bersama kita. Ulangan 20 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Nah, adik-adik, melalui ketaatan kita, melalui iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, kemenangan akan kita raih. Karena itu, sebagai orang percaya, kita tidak boleh takut dan gentar. Kita tidak boleh menyerah dan patah semangat. Kemenangan akan kita raih jika Tuhan turun tangan. Hanya di dalam Tuhan ada janji keselamatan. Tuhanlah sumber pengharapan kita. Hanya di dalam Dia ada pemulihan dan kesembuhan. Mazmur 118 ayat 6 sampai 7 mengatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Nah, adik-adik, Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan ada di antara kita. Dia memberikan sukacita dan kemenangan. Tetaplah berpegang teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Tangannya senantiasa menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita ke depannya. Walaupun kita tidak tahu, kita tidak mengerti apa yang akan terjadi, permasalahan dan rintangan apa yang akan kita alami. Namun percayalah, Tuhan ada di antara kita. Dia memberikan sukacita dan kemenangan bagi kita. Dia senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan hadir di antara kita, maka kita pun akan bersukacita dan bersorak-sorai. Adik-adik, hari ini adalah ibadah rutin kita yang terakhir nih di tahun 2020. Kalau dalam kalender gereja, minggu ini adalah masa Advent kedua, yaitu masa penantian. Kata Advent sendiri, adik-adik, berasal dari bahasa Latin Adventus, artinya kedatangan. Jadi minggu ini adalah minggu di mana kita menanti kedatangan Kristus kembali.
Biasanya dimulai pada hari Minggu yang terdekat dengan tanggal 30 November atau antara tanggal 27 sampai 3 Desember dan berlangsung sampai pada malam Natal 24 Desember nanti. Nah, adik-adik, oleh sebab itu panjangnya masa Advent berbeda-beda. Tapi sebuah masa Advent selalu terdiri dari 4 minggu. Setiap minggu Advent ini ditandai dengan penyalaan lilin. 1 lilin di Advent pertama, 2 lilin di Advent kedua, dan seterusnya. Adik-adik, menurut tradisi gereja, 3 lilin Advent itu berwarna ungu, menyimbolkan pertobatan, pengharapan, dan penantian. Namun di Advent ketiga justru berwarna merah muda atau merah jambu yang dinamai juga lilin sukacita. Hal ini hendak menyimbolkan sukacita pengharapan yang tidak tertahankan lagi karena kelahiran Tuhan sudah sangat dekat. Nah, adik-adik, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan kembali. Tetap semangat untuk bersekutu, mengenal dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ingatlah, apa yang kita lakukan juga berdampak dan mempengaruhi orang di sekitar kita. Sama seperti firman Tuhan yang tadi kita baca. Jangan takut dan lemah hati, supaya hati saudara-saudara kita juga jangan tawar seperti hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam iman kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur Bapa, kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu saat ini, dan biarlah firman-Mu menjadi pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita tiba dalam pelayanan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita, dilanjutkan dengan doa syafaat dan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kehadapan hadirat-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, atas segala berkat dan kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu ya Bapa. Sampai saat ini Kau masih menjaga dan memberkati kami ya Bapa. Kami masih bisa merasakan berkat kasih-Mu melalui ibadah yang dapat kami terima saat ini walaupun hanya online ya Bapa. Dan saat ini kami mau berdoa untuk persembahan kami ya Bapa. Mari Engkau berkati tangan-tangan yang sudah dan akan memberikan persembahan untuk gereja kami ya Bapa. Biarlah persembahan ini dapat menjadikan untuk melebarkan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui gereja kami Gemis Mahanaim ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak remaja kami ya Bapa, di dalam studi mereka, lebih khusus yang akan mengikuti ujian pada saat ini. Mari Kau berikan mereka kesehatan,
kepintaran dan kekuatan selalu ya Bapa, agar apa yang mereka dapatkan di dalam soal ulangan dapat mereka selesaikan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati para orang tua remaja di dalam pekerjaan mereka ataupun mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mari Engkau berkati mereka ya Bapa. Kau berikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap permasalahan kami Tuhan Yesus. Kau juga memberkati untuk persiapan Natal kami ya Bapa di PLK Remaja. Walaupun kami masih menunggu untuk keputusan DKI Jakarta, kami tahu jika Engkau berkehendak Tuhan Yesus, kami dapat mengadakan ibadah Natal kami Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kau berkati juga kami para pengasuh di dalam pelayanan kami Tuhan. Kau berikan kami kekuatan, kesehatan, hati yang tulus untuk melayani anak-anak kami remaja Gemis Mahanaim ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga berkati negara kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Di tengah-tengah kami sedang menghadapi pandemi saat ini ya Bapa. Kau tahu ekonomi kami yang juga agak melemah ya Bapa. Mari Engkau berkati negara Indonesia ya Bapa. Engkau berikan jalan keluar yang terbaik bagi kami ya Bapa. Kau patahkan segala macam penyakit-penyakit dan virus-virus dari negeri ini Tuhan Yesus. Kau berkati juga gereja kami Gemis Mahanaim di dalam pelayanannya ya Bapa. Kau jadikan berkat gereja kami Gemis Mahanaim bagi jemaat kami ya Bapa. Bahkan bagi anak-anak kami di PLK Remaja Tuhan Yesus. Kau berkati mulai dari ketua jemaat, para majelis, kostor, dan supir ya Bapa. Engkau berkati semua pelayanan kami ya Bapa, agar dapat menjadi berkat dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dan doa ini akan kami tutup dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, kau ini mau mengajak kita semua bangkit berdiri. Kembali kita akan memuji Tuhan lewat pujian God's Not Dead. Love explode and bring the dead to life. The love so bold to see a revolution somehow. Love explode and bring the dead to life. A love so bold to see a revolution somehow. Now I'm losing your freedom. In this world I overcome. My God's not dead, He's your real life. He's living inside, roaring like a lion. God's not dead, He's your real life. He's living on the inside, roaring like a lion. Roaring, He's roaring, He's roaring like a lion. He's roaring, He's roaring, He's roaring like a lion. Let's hope arise and make the darkness hide. My faith is dead, I need a resurrection.
somehow. Now I'm lost in your freedom. In this world I overcome. My God, not that He's your real life. He's living on the inside, rolling like a lion. God's not there, He's your real life. He's living on the inside, rolling like a lion. God's not there, He's your real life. He's living on the inside, rolling like a lion. God's not there, He's your real life. He's living on the inside, rolling like a lion. God's not there, He's your real life. He's living on the inside, rolling like a lion. Rolling, He's rolling, He's rolling like a lion. He's rolling, He's rolling, He's rolling like a lion. He's rolling, He's rolling, He's rolling like a lion. Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Kita akan berdoa bersama, kita akan minta berkat dari Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa, kalau Engkau telah menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami dan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Sampai jumpa di ibadah Natal. Jika memang keputusan dari pemerintah, kita bisa mengadakan acara Natal. Jangan lupa tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.